Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Devi Triani. Saya dari kelas 6 semester 6 Universitas Muhammadiyah Tangerang. Hari ini saya akan membahas sedikit tentang teori akuntansi dalam perspektif penelitian akuntansi. Sebelumnya kita udah bahas tentang resource based theory ya. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang teori struktur modal atau trade-off theory. Fred Weston dan Thomas Copeland pada tahun 1996, struktur modal merupakan pembiayaan permanen dari perusahaan yang terdiri dari utang jangka panjang, saham preferen, dan modal yang dipegang oleh pemegang saham. Sedangkan menurut Farah Margareta tahun 2004, struktur modal menggambarkan bahwa struktur modal merupakan pembiayaan permanen yang dari perusahaan yang terdiri dari utang jangka panjang dan modal sendiri. Buruknya struktur modal akan menjadi masalah apabila struktur modal itu tidak bagus. Jadi, struktur modal menjadi salah satu masalah penting untuk perusahaan karena baik buruknya dari struktur modal ini mempengaruhi langsung terhadap finansial perusahaan. Struktur modal juga menjadi masalah penting untuk perusahaan karena baik buruknya dari struktur modal dia berpengaruh langsung terhadap finansial perusahaan. Jadi pondasi awal berdirinya perusahaan adalah struktur modal yang baik. Apabila struktur modalnya tidak baik, pondasi perusahaan itu pun tidak bagus. Dan teori ini mengemukakan bahwa perusahaan akan memaksimalkan nilai perusahaan berdasarkan pertimbangan dari biaya memegang kas dan keuntungan dari memegang kas. Juga perusahaan melakukan cash holding karena mendapat keuntungan dari motif transaksional dan motif berjaga-jaga. Keuntungan dari transaksional motif atau motif transaksi yaitu perusahaan dapat menghemat biaya transaksi dengan menggunakan pembayaran cash dibanding harus melikuidasi aset. Jadi tanpa harus melikuidasi aset perusahaan bisa menggunakan cash holding tadi. Jadi perusahaan akan menghemat sedikit biaya terhadap transaksi tersebut. Dan keuntungan dari motif berjaga-jaga yaitu perusahaan dapat menghimpun kas lebih banyak untuk di masa yang akan datang atau untuk membiayai aktivitas dan investasinya. Resiko dari trade-off theory adalah manajer keuangan harus mencari neraca yang dapat menerima memegang kas terlalu banyak atau memegang kas terlalu sedikit. Juga investasi kas yang besar dapat meminimalisir resiko perusahaan dari insolvensi perusahaan, namun dia berpengaruh terhadap profitabilitas. Jadi apabila kita investasi kas yang besar akan mengurangi resiko kita untuk utang yang terlalu banyak melebihi dari aset kita, tetapi dia berpengaruh terhadap pendapatan dari perusahaan tersebut gitu. Jadi ada kelemahan dan kelebihannya dari investasi kas yang banyak itu. Feria dan Viala tahun 2004, cash holding harus mempertimbangkan dari opportunity cost atau biaya peluang yang muncul dari menahan kas dan manfaat yang didapat dari kegiatan menahan kas tersebut. Biaya peluang muncul karena perusahaan lebih memilih untuk menahan kasnya dibanding harus menginvestasikan kas tersebut pada suatu proyek yang menghasilkan keuntungan. Dan juga manfaat dari menahan kas yaitu dapat menunjang biaya operasional dari perusahaan dan menghindari perusahaan dari kesulitan keuangan. Selain itu, perusahaan juga dapat
sedikit lebih menghemat biaya untuk mengkonversi aset menjadi kas saat melakukan transaksi. Trade-off teori ini berkaitan langsung dengan cash holding. Di dalam penelitian ini dikarenakan cash holding di dalam perusahaan dikelola dengan mempertimbangkan antara biaya dan manfaat atau cost dan benefit yang didapat dari menahan kas di dalam perusahaan. Yang tepat dari mengambil cash holding atau menahan kas itu konsisten dengan tujuan perusahaan, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Juga perusahaan harus mampu memaksimalkan dari menahan kas ini dan memaksimalkan cash holding ini dari biaya yang dikeluarkan untuk menahan kas tersebut. Perusahaan harus mampu mengatur cash holdingnya agar manfaat yang didapatkan seimbang dengan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan cash holding. Teori yang saya bahas kali ini dia berhubungan dengan variabel dependent, yaitu variabel capital expenditure atau pengeluaran biaya yang akan dirasakan manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi. Hubungan antara trade-off teori dengan variabel capital expenditure yaitu asumsinya bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki capital expenditure yang tinggi, maka mereka mempunyai cukup uang tunai untuk menjadi penjaga transaksi-transaksi dari modal luar dan peluang biaya. Ketika suatu perusahaan memiliki rencana untuk memiliki investasi yang besar, maka perusahaan akan menyediakan. Jika perusahaan berencana untuk investasi yang besar, maka perusahaan akan mencadangkan sebagian kasnya untuk kelangsungan pengerjaan dari investasi tersebut. Dengan keberadaan pencadangan kas tersebut, maka cash holding yang dimiliki perusahaan akan bernilai tinggi. Sekian penjelasan dari trade-off teori atau teori struktur modal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.